Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi baik, kondisi sehat, dan kondisi yang bahagia tentunya. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasa di tahun ini tidak hanya dapat mengurung setan, tapi juga dapat mengurung virus corona. Oke, jadi supaya nanti kita di semester depan itu bisa kembali lagi ke kampus kita, bisa kuliah lagi bersama, dan tentunya dapat bertatap muka gitu. Tentunya pasti teman-teman juga lebih nyaman ya jika kuliah itu bisa langsung datang ke kampus. Di samping bisa langsung ketemu dosen, juga bisa dapat uang saku. Oke. Pertemuan yang ke-8 ini kita akan membahas tentang keyboard input dan mouse input. Oke, sebelum masuk ke materinya, saya akan memberikan tanggapan sedikit terkait UTS kemarin. Hasil UTS-nya secara keseluruhan cukup memuaskan. Jadi banyak yang nilainya bagus-bagus ya. Ya ada 1, 2, ya sampai 3 mungkin, atau sampai 4 yang memang nilainya masih kurang memuaskan. Nah, nanti bagi teman-teman yang merasa nilainya kurang memuaskan, ini saatnya untuk memperbaiki dari sisi tugas, memperbaiki dari kehadiran di kelas ya, kelas online tentunya, sama lebih banyak belajar lagi supaya nanti di UAS-nya bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Nah, sama informasi lagi, ada kemungkinan itu nanti komponen penilaian itu akan dirubah ya. Salah satunya adalah nilai keaktifan, dimana dulu itu kita biasanya untuk mengisi nilai keaktifan dilakukan secara kelompok. Jadi kelompok, dan nanti biasanya saya di kelas memberikan pertanyaan, nanti setiap kelompok itu akan menjawab, dan nanti masing-masing akan mendapat poin. Karena memang kondisinya ternyata seperti ini, jadi untuk saat ini masih belum ada alternatif lain untuk nilai keaktifan ya, selain cara itu gitu. Jadi sementara nilai keaktifannya itu mungkin nanti akan dialihkan ke komponen yang lain, atau mungkin setelah ini ada alternatif untuk nilai keaktifan ya, nanti bisa dipindah ke situ. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke pertemuan yang ke-8, yaitu tentang keyboard input dan mouse input. Nah, harapan saya teman-teman sebelum menonton video presentasi ini, teman-teman sudah membaca materinya ya. Jadi ya memang di materi itu tidak ada penjelasan secara kodenya, tapi setidaknya secara teori itu teman-teman sudah ada gambaran. Jadi seperti apa itu keyboard input dan mouse input. Oke, langsung saja ke ini ya, event handling di OpenGL. Nah, teman-teman ya pastinya sudah baca ya semua di sini. Event handling. Event handling itu adalah event itu kejadian. Handling itu
bisa disebut sebagai penanganan ya. Jadi penanganan sebuah kejadian gitu. Nah, kejadiannya itu apa? Nah, kejadiannya itu adalah input yang diberikan oleh keyboard atau oleh mouse. Nah, nanti handlingnya itu yaitu berupa apa yang akan terjadi ketika sebuah tombol ditekan. Apa yang akan terjadi? Nah, oke. Jadi di OpenGL ini itu OpenGL itu menyediakan fungsi yang didefinisikan oleh user dan dipanggil pada saat event yang bersesuaian. OpenGL memonitor peralatan input ketika ada sesuatu yang terjadi, misalkan saat mouse down, key press, dan lainnya. Nah, istilah mouse down ini maksudnya adalah ketika tombol mouse itu sedang ditekan gitu. Contohnya seperti ini. Ini ada mouse down itu ya ketika tombolnya ditekan. Seperti ini. Nah, ini posisi mouse-nya ditekan. Lalu nanti ada lagi kondisi atau event di mana mouse up, yaitu mouse dilepas. Mouse dilepas itu ketika saya lepas kliknya. Nah, ini adalah mouse up. Begitupun sama dengan yang ada di keyboard. Di keyboard itu ada key down dan ada key up. Nah, key down itu adalah ketika sebuah tombol itu sedang ditekan. Contohnya seperti apa ya? Ini saya akan buka. Oke, ini anggap saja keyboard asli ya. Jadi on key down itu key up, key down itu adalah ketika tombolnya ditekan ya. Nah, ini adalah kondisi key down, masih ditekan dan belum dilepaskan. Lalu ketika dilepas, maka ini akan masuk ke dalam kondisi key up. Nah, inilah key up akan bekerja. Oke, begitu ya. Nah, masing-masing event itu ada banyak di OpenGL. Jadi yang pertama adalah key up. Key up itu bukan key up ya, key press. Key press. Sebentar. Oke, key press. Event yang pertama adalah key press. Key press itu adalah event untuk keyboard. Nah, di key press itu ada key down dan key up. Fungsi yang digunakan namanya GLUT keyboard function. Ini untuk keyboard. Lalu di mouse sendiri pun juga punya. Nah, mouse ini, kalian tahu mouse itu tombolnya berapa? 3, atau mungkin bahkan untuk mouse yang model terbaru khusus mouse gaming itu ada 4, bahkan mungkin ada 5 tombol di dalam mouse. Nah, tapi sampai saat ini yang akan kita pelajari itu kita akan mempelajari 3 tombol di mouse. Ada left, right, sama middle ya. Tombol yang di tengah. Yang di tengah itu ini left, oke. Ini left, ini kiri, ini kanan, dan ini tengah. Tengah ini juga dia dapat diklik. Oke. Nah, di mouse pun sama ya. Dari kanan, kiri, dan tengah itu masing-masing juga memiliki up dan down-nya. Nah, fungsi yang digunakan adalah GLUT mouse function. Nah, terus yang ketiga
ada motion. Motion ini masih berhubungan dengan mouse. Nah, bedanya kalau yang motion ini adalah ketika mouse itu sedang diklik sambil digeser. Kalau yang mouse ini adalah ketika diklik saja. Tapi kalau yang motion itu ketika diklik dan digeser. Bahasa gampangannya adalah drag ya. Drag. Kalau kita memindahkan file atau folder itu bisa digeser dengan drag. Nah, drag ini kalau di OpenGL namanya motion. Nah, motion ini memiliki nama fungsi yaitu GLUT motion function dan GLUT passive motion function. Nah, bedanya itu apa? Kalau yang motion itu dia akan terbaca ketika mouse-nya bergerak sambil klik. Tapi kalau yang pasif dia akan terus bekerja sekalipun tanpa klik ya. Jadi mouse-nya hanya gerak-gerak saja, dia akan terbaca. Terus yang ketiga ada window. Window itu untuk moving dan resizing. Jadi ketika windownya itu digeser, ketika dibesar, diperkecil, itu kejadian itu bisa ditangani. Dan fungsinya itu yang digunakan adalah GLUT reset function. Tapi nanti untuk yang window ini kita tidak pakai. Nah, selanjutnya ada sistem. Sistem itu yaitu bisa digunakan untuk idle atau timer. Nah, idle dan timer ini digunakan itu untuk melakukan sebuah update seperti apa? Semisal seperti ini. Kita tahu ya, untuk merubah suatu warna, misal warna merah gitu ya. Kalau merah itu kan berarti panduannya adalah 1, 0 dan 0. 1, 0, 0. Kenapa 1? Karena warna yang digunakan adalah RGB. Jika R-nya 1, maka nilai rate-nya itu tinggi. Sedangkan green sama blue-nya itu dinolkan semua. Nah, semisal seperti itu. Lalu dalam prosesnya di dalam codingnya itu nanti semisal dalam sebuah function tertentu merahnya yang 1 itu berubah menjadi 0,5. Jika tidak ada yang namanya timer, maka sekalipun nilainya sudah berubah, tapi dia akan tetap berwarna merah. Tapi dengan adanya timer, nanti dia bisa berubah warna sesuai nilai yang berubah. Kenapa seperti itu? Karena timer ini dia bekerja untuk melakukan perulangan kembali. Nah, timer ini bisa kita set per sekian milidetik sampai setinggi-tingginya gitu. Jadi kalau semisal kita setnya itu adalah 5 detik, berarti nilai yang terupdate itu adalah per 5 detik. Nah, bagusnya timernya itu harusnya yang kecil. Tapi perlu diingat, semakin kecil maka kinerjanya akan semakin tinggi. Jadi harus diperhatikan di situ. Oke, terus tadi mana ya pen? Oke, tadi sistem sudah. Selanjutnya masuk ke software. Nah, software ini biasa kita pakai ya. Function yang digunakan adalah GLUT display function.
Nah, GLUT display function ini kalau di codingnya kita biasa menampilkannya itu ada di main. Coba nanti teman-teman cek ya, di main itu ada GLUT display function. Coba dicek. Oke. Selanjutnya masih di event handling. Jadi fungsi GLUT itu adalah fungsi yang berjalan saat ada kejadian atau event driven. Program-program yang menggunakan window untuk input atau output akan menunggu sampai adanya kejadian dan kemudian mengeksekusi beberapa fungsi yang didefinisikan sebelumnya berdasarkan input dari user. Kejadian yang dimaksud adalah tadi ya yang sudah saya jelaskan di belakang, yaitu ada key press, mouse button press, release. Nah, release ini ya sama saja dengan up ya, mouse up. Lalu ada window says dan ada lainnya. Nah, program OpenGL yang dibuat akan berjalan tak terbatas atau yang bisa disebut infinite loop. Itu artinya tadi ya, kalau misal kita menggunakan timer, dia akan terus melakukan looping tanpa batas. Jadi tanpa henti dia akan terus melakukan looping. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke bagian event keyboardnya. Event keyboard yang akan kita pakai yang pertama adalah GLUT keyboard function. Nah, cara kerjanya itu GLUT keyboard function ini akan dipanggil pada main. Lalu di main itu nanti akan kita masukkan sebuah fungsi. Nah, fungsi itu akan memiliki sebuah argumen yang sifatnya sudah paten. Jadi kalau contohnya di sini ya, ini nama fungsinya adalah GLUT keyboard function. Lalu di dalamnya ada nama fungsinya. Nah, nama fungsi ini kita buat di sini. Perlu diingat ya, pada Python membuat sebuah fungsi itu menggunakan def. Oke, menggunakan def. Jadi def ini artinya adalah untuk membuat sebuah fungsi baru. Nah, nama fungsinya saya buat nama fungsi ya. Terus di sini ada k, ada x dan ada y. K, x, y. Jumlahnya 3 dan itu harus 3. Tapi namanya itu bebas. Bisa diganti dengan misal pakai bahasa Indonesia ya. Ini digunakan jadi tombol, ini diganti jadi sudut X, ini diganti jadi sudut Y, nggak masalah gitu. Nggak masalah, tetap bisa. Yang penting jumlahnya adalah 3. Jadi nanti nilai yang pertama ini adalah akan mengambil sebuah nilai dari karakter ASCII, karakter yang ditekan oleh keyboard. Nah, seperti apa itu karakter ASCII? Ini sudah saya buat linknya ya, teman-teman pasti sudah pernah belajar di semester depan ya terkait ini. Lalu kembali lagi ya, di sini X-nya itu dia adalah koordinat X dan Y-nya adalah koordinat Y. Koordinat apakah itu? Ini adalah koordinat dari mouse-nya. Jadi ketika fungsi ini dijalankan, OpenGL akan mengirimkan 3 buah ya, akan mengirimkan 3 buah. Yang pertama tombol yang ditekan, yang kedua sudut X-nya, yang ketiga sudut Y-nya. Nah, tadi belum kejawab ya, X dan Y itu sudutnya apa? X dan Y itu adalah sudut dari mouse-nya.
mouse ya. Jadi seperti ini. Saya akan buka Paint. Oke, saya besarkan. Nah, ini adalah sebuah window. Nah, ini window. Nah, ini ya, ada 3. Ini close, ini maximize, ini minimize. Nah, ketika kursornya itu ada di sini, nah, ini kursor, lalu user itu mengetikkan menekan sebuah tombol, misal tombol A, maka key-nya itu adalah berisi kode ASCII dari A. Nah, sekarang kita lihat kode ASCII A itu apa ya? Oke, klik. Nah, coba kurang besar ya. Ya. Oke. A itu ini. Kalau A kapital, dia nilainya A. Bentar, A atau 10? Sebentar. Oh, salah ya. Sebentar. Coba dilihat di headernya. Ini. Jadi kita melihatnya pada bagian explanation. Kita serius explanation, bukan melihatnya pada ASCII simbol. Pada ASCII simbol, lalu kita akan ambil pada bagian hexadesimalnya. Oke, kita pada ASCII simbol kita cari A. Oke, ini A ya. Nah, A itu adalah 41. Ini A besar ya. A besar dan A kecil itu beda. Ini A besar itu hexanya 41. Kalau A kecil kita lihat hexanya adalah 61. Oke, gitu ya. Oke, asumsikan yang ditekan adalah key-nya adalah A kecil. A kecil tadi berapa? 61. Jadi key-nya 61. Lalu X dan Y-nya berapa? X dan Y-nya itu ya tergantung ya. Semisal semisal window ini ukurannya adalah kesininya 500, kesininya juga 500. Ingat, kalau di window itu koordinatnya menggunakan koordinat layar, sehingga titik nolnya ada di sini. Oke, berarti kalau kita ingin mendapatkan nilai ini, titik ini, berarti asumsikan saja ini X-nya adalah berapa? Dari 0, saya ganti warna. Oke, dari 0 ke 500 itu saya asumsikan berapa ya? 400 ya.
Jadi X-nya adalah 400. Lalu Y-nya itu ini tengah. Ini 250. 200 ya. Jadi oke, X Y-nya adalah 200. Nah, seperti ini. Jadi nilai K-nya itu ketika tombol A yang ditekan itu tadi berapa? 61. Lalu X-nya 400. X-nya 400, Y-nya 200. Nah, begitu ya. Kalau kita baca deskripsinya juga sama penjelasannya, yaitu ini fungsi ini akan mencatat ketika sebuah tombol keyboard ditekan. Parameter K akan mengembalikan nilai karakter dari ASCII dari tombol keyboard yang ditekan. Koordinat X dan Y adalah posisi pointer mouse saat keyboard ditekan. Yang diukur adalah dari pojok kiri atas. X dan Y menyatakan lokasi dari pointer ketika kejadian K-nya itu ditekan. Nah, menggunakan koordinatnya adalah layar. Itu untuk GLUT keyboard function. Nah, kalau dibandingkan dengan fungsi ini, GLUT keyboard function itu adalah masuk ke dalam keydown. Oke, masuknya ke dalam keydown. Lalu seperti apa kalau kita ingin memberikan menangkap sebuah kejadian ketika tombolnya sudah dilepas, atau bisa disebut sebagai key up. Nah, key up itu yang digunakan adalah ini, GLUT keyboard up function. Cara kerjanya sama, ada nama function, lalu dideskripsikan fungsinya menggunakan def, lalu ada K, ada X, dan ada Y. Deskripsinya pun sama, K-nya itu apa, X-nya itu apa, Y-nya itu apa, sama saja dengan yang ini. Yang membedakan adalah kejadian itu akan ditangani kapan. Kejadian ini akan ditangani ketika tombolnya masih ditekan. Kalau kejadian ini akan ditangani ketika tombolnya sudah dilepas. Begitu ya. Cukup mudah untuk mempelajari teorinya. Nah, selanjutnya ada special function. Kalau kita lihat sama ya, ada nama fungsi def, nama fungsi K, X, dan Y. Hanya yang membedakan adalah di GLUT special functionnya. Nah, apakah GLUT special function secara struktur itu sama persis? Ada K, ada X, ada Y. Jadi untuk keyboard semua sama persis. Yang membedakan special function itu adalah K-nya. Kalau menggunakan GLUT keyboard function, ya, jika menggunakan GLUT keyboard function ini kita tidak dapat menggunakan tombol-tombol tertentu. Beberapa diantaranya adalah F1 sampai F12. Lalu tombol atas anak panah ya, 4 anak panah itu juga tidak dapat digunakan. Lalu apalagi? Lalu kontrol, ALT, shift itu tidak dapat digunakan jika menggunakan ini. Begitupun untuk yang keyboard up, itu pun juga tidak bisa. Nah, kalau kita ingin menggunakan karakter-karakter itu, tombol-tombol itu, maka yang digunakan adalah GLUT special function. Tapi GLUT special function ini juga tidak bisa jika
di sini kita akan memanggil tombol-tombol yang ini yang dihandle oleh GLUT keyboard function. Jadi masing-masing mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, untuk special function sebelum masuk ke sini itu ya saya jelaskan bahwa sama persis ya. K-nya berguna untuk apa, X-nya untuk apa, Y-nya untuk apa, itu sama persis. Nah, terus ini ada tabel dari tombol-tombol yang dapat digunakan oleh GLUT special function. Ada F1 sampai F12. Lalu tombol kiri, atas, kanan, bawah, ada back up, ada back down, ada home, ada end, dan ada insert. Nah, untuk penggunaannya itu yang akan dipanggil adalah ini. Jadi OpenGL itu dia tidak akan mengenal tombol yang ditekan itu apakah dia F1 atau F4 atau apa. Itu OpenGL tidak mengenal nama tombolnya. Yang mereka kenal adalah konstanta K-nya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah penanganan ketika F6 ditekan ya, misal ketika F6 ditekan, maka kalau kita melihat struktur ini berarti kita akan menggunakan sebuah fungsi if. Jadi jika K-nya sama dengan GLUT K F6, nah, maka lakukan sesuatu. Semisal sesuatunya itu ya F6 itu tombol buat apa ya? Susah ya F6 ya. Jangan F6. Misal K atas. Nah, semisal ketika K sama dengan GLUT K up, maka lakukan pergeseran sebuah objek ke atas gitu ya. Nah, cara kerjanya seperti itu. Nanti kita akan demo di sintak programnya. Nah, selanjutnya setelah mouse ini kita akan masuk ke mouse ya. Setelah keyboard. Jadi setelah keyboard kita masuk ke mouse. Di mouse itu ada GLUT mouse function. Nah, ini berbeda ya dengan keyboard ya. Kalau yang mouse kalau konsepnya sama, jadi harus panggil nama fungsinya dulu, yaitu GLUT mouse function. Lalu di dalamnya ada nama fungsi, lalu ada definisinya, definisi dari fungsinya. Nah, di dalamnya itu berbeda. Kalau yang keyboard itu ada 3 parameter, kalau yang mouse itu ada 4. Yang pertama adalah button, yang kedua state, yang ketiga X, yang keempat Y. Nah, lagi-lagi nama ini juga bebas. Misal bisa diganti bahasa Indonesia menjadi tombol, ini state menjadi apa, letak gitu ya. X nya bisa diisi Z, Y nya bisa diisi A gitu. Tapi itu hanya namanya, untuk nilainya itu akan tetap sama. Ketika button itu isinya apa saja. Oke, kita lihat di bagian bawahnya. Jadi fungsi ini akan mencatat apa yang terjadi ketika sebuah tombol mouse ditekan. Parameter button ini akan mengembalikan nilai tombol mouse yang ditekan. Nilai tersebut adalah GLUT left button, GLUT right button, sama GLUT middle button. Nah, 3 tombol ini itu nanti akan dibaca di button. Jadi ketika kita
di mouse ini, mouse-nya ini menekan tombol kanan mana? Ini ya, tombol kanan. Maka isi dari button ini adalah glued right button, gitu ya. Nah, lalu state itu isinya apa? State itu isinya adalah nilai dari selesainya tombol mouse ditekan. Nilainya itu berupa mana tadi, sampai mana? Oke. Nilainya itu berupa glued up sama glued down. Nah, up ini ketika mouse-nya masih diklik, down-nya itu adalah ketika kebalik. Up-nya itu ketika mouse sudah selesai diklik, down-nya itu ketika mouse masih diklik. Nah, variabel X dan Y, nah kalau X dan Y itu sama, jadi posisi pointer mouse saat tombol mouse ditekan yang diukur dari pojok kiri atas window. Oke, gitu ya. Kalau semisal saya ingin memberikan sebuah kejadian ketika diklik kanan, ketika baru melepas klik kanan, maka objeknya hilang. Berarti yang akan dilakukan adalah if button sama dengan glued right button. Di sini kita akan menggunakan dua kondisi ya. Kalau dua kondisi yang kedua-duanya harus terpenuhi semua. Berarti kita akan menggunakan and dan. Jadi jika tombol sama dengan glued right button dan state sama dengan tadi hilang ketika mouse-nya dilepas, berarti glued up, maka lakukan objek itu supaya menghilang. Oke, selanjutnya kita masuk ke glued motion function. Lalu di dalamnya ada nama fungsi, dan di dalam fungsi itu terdapat dua buah variabel. Ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, di motion function ini kita itu tidak ada variabel lain selain X dan Y, gitu ya. Jadi X dan Y nya itu akan muncul ketika sebuah kursor diklik sambil bergerak. Nah, kita baca deskripsinya. Jadi fungsi ini mencatat apa yang terjadi ketika sebuah tombol mouse ditekan secara bertahan dan melakukan pergerakan atau yang disebut dengan drag. Variabel X dan Y adalah posisi pointer mouse saat tombol mouse ditekan yang diukur dari pojok kiri atas. Nah, glued motion function ini dia tidak peduli ditekannya itu menggunakan klik kiri, klik tengah, atau klik kanan. Jadi glued function ini tidak akan mengembalikan nilai yang diklik itu apa gitu. Nah, terus bagaimana caranya kalau misal saya ingin ketika melakukan drag menggunakan klik kanan, itu caranya gimana? Nah, yang pertama kita sudah bisa mendeteksi klik kanan itu berdasarkan button yang ada di fungsi ini. Nah, kita bisa membuat sebuah variabel. Misal variabelnya itu kita beri nama klik kanan menggunakan tipe data boolean ya. Klik kanan kita set sebagai false. Oke. Nah, nanti ketika tombol ini sama dengan glued right button, maka
variabel yang tadi di set sebagai false itu kita rubah menjadi true. Jadi variabel klik kanan sama dengan true. Barulah masuk ke sini. Jika variabel klik kanan sama dengan true dan glued motion functionnya bekerja, maka lakukan sesuatu. Jadi seperti itu ya. Jadi di glued motion functionnya itu dia tidak bisa membaca kanan atau kiri. Kanan kirinya nanti akan dibantu dengan glued mouse function. Terus ada glued passive motion function. Kalau kita lihat sama persis ya. Yang membedakan adalah ada teks pasif. Nah, seperti namanya ya, pasif. Jadi yang membedakannya adalah kebalikannya. Kalau yang glued motion function itu dia akan terbaca ketika di drag sambil klik. Kalau yang passive motion function dia akan membaca tanpa harus mengeklik. Jadi kemanapun mouse ini akan bergerak, gini ya, dimanapun dia bergerak, dia akan dibaca. Tapi kalau yang ini, dimanapun dia bergerak, kalau bergeraknya tidak dengan melakukan klik, dia tidak akan terbaca. Harus dilakukan klik dulu, baru gerakannya akan terbaca. Oke, ini pasif. Lalu seperti ini terakhir ya, ada glued entry function. Nah, seperti namanya ya, entry itu masuk. Nah, jadi fungsi ini adalah untuk membaca mouse itu sedang ada di dalam window atau di luar window. Nah, yang dimaksud adalah seperti ini. Mana? Kok kecil? Nah, oke. Nah, yang dimaksud seperti ini. Ini ada window. Oke, ya kelabas. Oke ya. Nah, kalau mouse-nya di sini itu dia ada di dalam. Tapi kalau mouse-nya di sini dia ada di luar. Jadi begitu ya. Nah, state ini isinya adalah glued entered atau glued leave. Glued entered itu adalah ketika mouse-nya ada di sini. Glued leave itu ketika mouse-nya ada di luar window. Itu ya. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk memahami fungsi-fungsi ini. Nah, nanti setelah ini kita akan langsung masuk ke codingnya. Sebelum masuk ke coding, tugasnya saya akan menjelaskan tentang tugasnya. Ya, nanti akan saya jelaskan juga di codingnya ya, karena teman-teman pasti melihat tugas ini belum mendapatkan sampel kode ya. Jadi nanti sampel kode akan saya berikan setelah ini, yaitu saat sesi codingnya. Nah, tugasnya itu adalah membuat sebuah persegi 4 yang dapat digerakkan menggunakan keyboard, key up, key down, key right, sama key left. Nah, kotaknya adalah ini persegi 4-nya. Yang ini ya. Ini adalah kotaknya. Yang digerakkan adalah ya kotak kecil ini. Jadi ketika kotaknya ada di sini, backgroundnya hitam. Kotaknya ada di sini, backgroundnya merah ya. Kotaknya ada di sini, backgroundnya biru. Kotaknya ada di sini, backgroundnya jadi hijau. Kotaknya pindah ke bawah lagi, backgroundnya menjadi biru. Itu untuk merubah warna background. Terus nomor 2 ini mouse klik kiri dan klik kanan untuk merubah warna persegi 4 tersebut. Nah, yang kecil-kecil ini.
Jadi ketika diklik kanan dan klik kiri, kotak kecil ini akan berubah warna gitu ya. Nah nih, oke, itu untuk tugasnya. Nah nanti lebih detail masuk ke sesi codingnya, nanti teman-teman bisa lihat di situ.